Demi Allah, aku tidak jadi membunuhnya karena aku sangat segan kepadanya. Jadi begitu karismatik, begitu memiliki wibawa. Padahal tadi kita bilang kurus, pakaiannya sangat lusuh. Dalam arti dia mungkin nggak kelihatan secara mata kita, nggak kelihatan orang hebat seperti itu. Tapi memiliki karismatik dalam dirinya dan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hatinya. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh kita itu. Kita kalau mau hebat ditunjukkan oleh baju, ditunjukkan oleh harta, ditunjukkan dengan kekuatan fisik misalnya. Akan tapi sejujurnya dalam hatinya kosong gitu. Maka kewibawaan itu sebenarnya bukan pada pakaian kita, bukan pada harta kita, tapi dari ketakwaan yang kita miliki gitu. Dan beliau tentu memiliki buku yang sangat banyak. Salah satu bukunya mungkin tulis lebih sedikit, karangan Imam Nawawi, karya tulis. Karangan Imam Nawawi. Ini yang agak terkenal aja, yang disebutkan saya masih banyak. Yang pertama dalam bidang hadis. Satu bidang hadis yang akan kita bahas Arba'in Nawawi. Tulis Arba'in Nawawi. Jadi Arba'in Nawawi ini berisi tentang 42 hadis. 42 hadis ya. Makanya disebut Arba'in artinya 40 Arba'in. Jadi beliau itu buat resume lah kalau kita bilang, ngerangkum. Hadis itu ada ribuan kan? Ribuan hadis, ratusan ribu hadis bahkan. Tapi dirangkum sama Nawawi menjadi 40 hadis yang begitu penting dan dibutuhkan untuk pemula yang mau belajar Islam nih, belajar nih 40 hadis aja. Gak usah mikirin hadis yang 100 ribu, gak usah mikirin. Ini 40 aja nih, belajarin. Jadi penting buat kita dalam memahami nanti hadis Arba'in ini. Bayangin dari ratusan ribu hadis, berarti kan kalau beliau sih insya Allah udah baca semua itu. Soalnya nanti ada lagi karangan beliau yang menjelaskan kitab Sahih Muslim. Yang kedua Al-Minhaj. Al-Minhaj ini karya fenomenal beliau. Jadi beliau itu punya karya fenomenal, salah satunya ini menjelaskan kitab hadis yang ditulis oleh Imam Muslim. Tahu Imam Muslim ya? Iya. Kitab tersohih kedua setelah Imam Bukhari. Jadi kalau dalam kitab hadis itu ada Imam Bukhari yang pertama tuh hadisnya itu aja udah ribuan hadis. Yang kedua ada kitab Imam Muslim. Nah, penjelasan terbaik tentang karya Imam Muslim ini, kitabnya tebal ribuan hadis, dimiliki oleh Imam Nawawi yang dikarang dengan judulnya Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim. Jadi beliau tuh menjelaskan ribuan hadis yang ada di Sahih Muslim, tapi karena beliau udah baca semua, akhirnya beliau mengarang Arba'in Nawawi juga. Jadi bukan berarti beliau itu gak hafal yang lain, bahkan bukan hafal lagi, udah mensyarah, menjelaskan hadis yang lain. Tapi beliau memiliki juhud atau sebuah usaha untuk agar umat muslim ini merasa mudah dalam belajar. Kemudian satu lagi Riyadhus Shalihin. Ini paling terkenal ya, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya apa? Ya, teman-teman orang soleh. Ini juga sangat terkenal Riyadhus Shalihin. Bahkan Riyadhus Shalihin ini dikatakan oleh para peneliti ya, ini termasuk kitab yang paling banyak dibahas setelah Kitabullah Al-Quran. Jadi Riyadhus Shalihin ini kita di setiap daerah pasti ada yang bahas deh. Udah sangat tersebar sedunia. Siapa pengarangnya? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini subhanallah ya, sebuah kitab yang begitu fenomenal. Bayangin, udah bertahan 900 tahun dan dibahas di setiap penjuru dunia. Pahalanya gimana coba Nawawi subhanallah?
satu bumi ngebahas tentang kitab yang dia karang tentang Riyadhus Shalihin ini. Dan hampir nggak ada orang yang pernah ngaji dan dia nggak tahu Riyadhus Shalihin. Pasti pernah dengar, walaupun dia nggak tahu siapa pengarangnya. Pasti pernah dengar, oh Riyadhus Shalihin. Soalnya sangat tersebar di mana-mana. Seakan-akan udah jadi kayak kitab, mungkin yang ngarang orang-orang baru kali gitu kan. Oh mungkin orang yang ngarang nih orang zaman sekarang gitu. Padahal kalau dia tahu yang ngarang 1000 tahun yang lalu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam bidang fikih, Minhajut Talibin. Terus dalam bidang akhlak, sebenarnya dalam bidang akhlak Riyadhus Shalihin juga bagus ya. Tapi ada lagi yang khusus dalam bidang akhlak, Bustanul Arifin sama Al-Adhkar. Bustanul Arifin dan Al-Adhkar. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, satu lagi, Imam Nawawi wafatnya tanggal wafat yaitu pada tahun wafat beliau 676 Hijri ya, tanggal 24 Rajab. Berapa jadi umurnya? Meninggalnya tadi lahir kan bulan tuh bulannya ada tahunnya bulan sama tahun tadi itu bulan tahun Muharram 31 iya. usianya masih muda sekali ya. Berarti berapa? Ya, muda 35 atau 45? ya antara itu lah 76 kurang 76 kurangnya 31 40 sekian 45 ya? 45 tahun. muda sekali makanya 45 tahun, subhanallah. Tapi karyanya, iya makanya sebenarnya tuh bandingannya dengan karyanya semua. iya, itu tadi yang dinamakan dengan keberkahan waktu, subhanallah. Jadi benar-benar waktu yang Allah berikan kepada Imam Nawawi ini benar-benar dimanfaatkan dan menjadi sebuah ibrah buat kita. Bahwasannya kita nih udah berbuat apa sebenarnya buat Islam gitu. Kalau kita buang-buang waktu, Iya, bukan berbuat waktu. iya, buang waktu. Iya. Maka subhanallah untuk waktu yang singkat kita dalam hidup ini di dunia gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sisa waktu dan bisa memanfaatkan paling tidak untuk diri sendiri gitu ya. Paling tidak untuk diri sendiri dan menjadi ibrah buat kita semua agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi seperti itu. Dan usia Imam Nawawi ini memang menjadi pembahasan. Di setiap membahas biografi Imam Nawawi itu pasti usianya menjadi pembahasan. Karena dengan usia yang sangat muda 45 tahun dia telah berbuat banyak dan bahkan karyanya bertahan melebihi usianya ribuan kali lipat gitu. Usia 45 tahun, karyanya 1000 tahun. Bahkan sampai mungkin kiamat itu tidak akan hilang karyanya. Karena apa? Keikhlasan dan benar-benar kekuatan hati yang beliau miliki dalam menulis setiap karyanya seperti itu. Beliau nikah? Tidak. Ya. Karena sibuk. Iya, sibuk. Iya. Bukan nggak menganjurkan ya. Iya. Iya. Jadi termasuk dari ulama yang saya tahu tidak menikah, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tapi masih banyak juga ulama yang menikah dan memiliki karya yang banyak, masih banyak. Tapi salah satu contohnya yang beliau tidak menikah. Tapi banyak juga ulama yang karyanya banyak dan menikah. Imam Bukhari menikah beliau. Imam Bukhari menikah. Karyanya banyak juga, lebih banyak mungkin dari Imam Nawawi. Iya. Enggak tahu nanti kalau nggak dikasih tahu nanti buat ujian buat nikah aja nanti. Oh. Sekarang nikah ngapain? Permasalahannya itu. Iya. Sekarang kalau nggak nikah ngapain gitu. Justru kan Imam Nawawi nggak nikah diganti ibadahnya gitu kan. Nah kalau kita nulis enggak ya udah nikah aja biar ibadah gitu. Nikah kan ibadah gitu. Daripada nggak ibadah ya udahlah nikah aja biar ada ibadahnya, alhamdulillah ngurus anak gitu kan. Itu soal. Tadi yang
Arba'in itu tebal sekali ya. Tipis Pak. Tipis. Ada sapunya. Ada buku saku yang Arba'in. Cuma 40 hadis. Jadi Ya. Bukannya hadis qudsi itu bukan ya? Bukan. Beda lagi. beda. Beda lagi. Nah, jadi Arba'in Nawawi ini benar 40 hadis yang beliau ringkas istilahnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Istilahnya yang mau belajar sebagai muslim yang baik di awal keislamannya belajar Arba'in Nawawi gitu. Dan beliau tidak menjelaskan isinya, tapi dijelaskan oleh para ulama lain, nanti banyak penjelasannya. Dan bahkan penjelasan Imam Nawawi ini 40 hadis dijelaskan oleh ulama lain beratusan halaman dijelaskan gitu. Karena isinya yang begitu dalam seperti itu. Baik, insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang bukunya, kenapa beliau menulis, alasannya, dan kenapa beliau alasan beliau menulis dan motivasi beliau menulis dan apa isi dari kitab Imam Nawawi ini. Saya kira cukup untuk mukadimah tentang biografi beliau. Semoga bermanfaat. Tentu ini bukan biografi full ya, tapi ringkasan dari biografi beliau. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Allahu a'lam. Ya, Dalam hadis ada istilah makan dan syarah. Iya benar. Itu maksudnya apa? Iya. Nah, ini penting. Jadi dalam ilmu hadis itu ada yang namanya matan, ada yang namanya syarah. Matan itu isi, syarah itu penjelasan. Jadi perlu diingat ya, matan. Kalau ini Arba'in ini maksudnya apa? Matan. Matan. Ya, al-matan itu ada isi. Kemudian untuk asyarah artinya penjelasan. Nah, Arba'in Nawawi termasuk dari matan, isi hadisnya apa? Syarahnya itu banyak. Jadi kebiasaan para ulama, mereka itu mensyarah matan. Kayak misalnya matan yang ngarang Imam Nawawi, itu kan gak ada penjelasannya, cuma hadis atau 42. Nah, imam yang lain mensyarah tentang isi dari matan tersebut. Kayak tadi yang saya bilang, Imam Muslim nulis hadis ribuan hadis dalam bukunya. Sahih Muslim. Sahih Muslim itu namanya apa? Matan. Disyarah sama Imam Nawawi namanya Al-Minhaj. Itu syarahnya Sahih Muslim. Kemudian Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu matan, ribuan hadis isinya. Disyarah sama siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Fathul Bari. Iya, jadi syarahnya Fathul Bari itu 15 jilid ya. Enggak nyampe 10 sampai 15 jilid. Saya ada di rumah bukunya 15 jilid. Itu disyarah sama Imam Bukhari. Al-Minhaj juga saya ada. Itu Al-Minhaj itu 6 jilid bukunya. Segini 6 jilid. Tapi udah tebal banget itu. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Bisa insyaallah diartiin di sini. Jadi itu ya, matan, isi, syarah, penjelasan. Tapi alhamdulillah kemarin bukunya untung nggak kena banjir. Sebagian kena banjir dikit Pak. Waduh saya udah pusing saya. Saya itu udah disuruh saya satu hilang. Iya. Pada jempol. Baik. Yang dihafal itu matan. Yang dihafal matan. Cara dipahami. Iya. Jadi itu namanya matan. Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Syarah sama Rosyah bedanya apa? Apa? Syarah sama Rosyah. Hasyiah. Iya. Oke. Ada lagi nih. Iya, ada al-hasyiah. Al-hasyiah ini artinya footnote bisa dikatakan. Satu kaki. Iya, ada kaki. Jadi kadang di syarah, ini kalau kita buka buku ya. Oh, di bawahnya itu ya. Iya, ada hasyiah. Ada nomor. Ya, jadi istilahnya kayak ditambahin lagi syarat yang di bawahnya. Dan itu nanti misalnya penjelasan ini kembali ke buku ini gitu. Itu namanya footnote. Kira-kira seperti itu. Dan hasyiah itu
lebih ke tambahan aja sebenarnya. Iya. Tapi itu penting gitu. Justru banyak kitab-kitab yang kita nggak tahu Iya. itu ada di hasyiah ini, bukan hasyiah. NB. Iya, NB benar. Footnote. Baik, ada lagi? Insya Allah bisa dipahami ya. Keberatan nggak materi ini? Enggak. Enggak ya, jadi kayak cerita aja. Jadi ini termasuk dari cara belajar yang yang sesuai lah. Jadi kalau mau ngaji ya begini gitu. Kita ngaji meruntut, kita bahas siapa gitu. Dan ini yang dulu juga saya pelajari gitu kan. Jadi saya kalau mau belajar suatu kitab, kita pelajari dulu biografinya siapa, dijelasin nih orang tuh begini. Jadi kita tuh kalau ketika baca bukunya kita ngena gitu. Kita siapa yang mengarang kita tahu gitu. Dan benar-benar jadi pengetahuan juga, dan kisah hidupnya orang-orang hebat itu harus kita tahu gitu. Terutama para ulama kita. Jadi yang kita tahu tuh nggak cuma Black Panther gitu ya. Ya Wakanda forever. Jadi nggak cuma dia yang kita tahu, pahlawan kita lebih banyak. Baik, yang merasa cukup ya. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak. Pakai nama dia. Terima kasih. Dia setia RT 12. Bagus deh.